Selamat datang di channelku Kukuh Kurniawan. Di sini aku akan ngebahas soal fakta-fakta yang nggak banyak yang diceritakan dari perusahaan Google. Perusahaan yang kelihatannya menyediakan akses gratis untuk kita, tapi ternyata juga punya sisi gelapnya. Jadi tonton videonya sampai habis. Jadi fakta yang pertama yang cukup gelap dari Google adalah mereka adalah perusahaan yang seringkali kena kasus soal menghindari pajak. Jadi seperti yang kita tahu, Google adalah salah satu perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Mereka adalah raja dari mesin pencari dan juga produk-produk lain seperti misalnya pemutar video YouTube dan juga seterusnya. Jadi nggak heran kalau Google harusnya membayar pajak yang sangat besar di setiap negara yang dimana ada penggunanya di sana. Nah, mereka terindikasi oleh kasus-kasus pajak di berbagai negara. Contohnya ada di Italia, Spanyol, Inggris, dan juga Prancis, sampai di Indonesia sendiri. Google juga terindikasi untuk menghindari pajak di Indonesia. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir, Google khususnya di Indonesia sudah mulai taat pajak dengan mau bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia supaya mendapatkan angka pajak yang sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Jadi sebagai salah satu perusahaan yang terbesar di dunia, Google juga terindikasi melakukan praktek monopoli. Jadi karena saking besarnya Google, mereka dianggap sebagai perusahaan yang punya kekuasaan berlebih atau yang kita kenal sebagai monopoli. Jadi seperti tidak punya saingan nih Google sendiri. Nah, Google juga terindikasi juga menghalang-halangi pesaingnya yaitu Yelp. Terus saat itu Google juga sempat mendapatkan sanksi dari Uni Eropa sebesar 2,7 miliar euro. Jadi Uni Eropa menganggap kalau Google sudah melakukan praktek monopoli pasar. Selain itu, mereka juga dituduh menghalang-halangi kompetitornya, yakni Yelp. Dianggap melanggar privasi. Sisi gelap dari Google juga berlanjut, di mana Google dianggap telah melanggar privasi di sejumlah negara. Salah satunya adalah dari mobil Google Street View. Jadi mobil ini sendiri merupakan mobil yang sering digunakan Google untuk menangkap gambar ataupun ganggang yang dilintasinya. Bukan cuma itu aja, data kita juga dimungkinkan untuk diambil oleh Google kepada pengiklan. Jadi jangan heran kalau kita setelah mencari sesuatu di Google, maka rekomendasi iklan kita akan terpersonalisasi dari hasil pencarian kita. Bahkan ada juga isu yang menganggap kalau Google menyadap apa yang kita sebutkan secara langsung, walaupun kita nggak mengetiknya di Google. Makanya setelah kita ngobrol dengan teman kita atau lawan bicara kita, kadang-kadang isi dari obrolan itu masuk ke dalam database-nya Google dan dijadikan sebagai rekomendasi iklan. Jadi pengalamanku aja, aku juga sering merasa kalau misalnya percakapanku dengan teman-teman terekam dan juga akhirnya muncul di sebuah iklan dari Google yang berhubungan dengan topik yang sedang aku bicarakan di beberapa waktu yang lalu. Terus juga sering menutupi berita negatif. Jadi perusahaan yang berkantor pusat di California ini nggak segan-segan untuk menutupi sejumlah berita yang kerap menyelimuti mereka. Jadi katanya nih, mereka juga nggak segan-segan untuk menghapus artikel-artikelnya dari indexing Google. Jadi Google karena punya kontrol penuh atas apa yang ada di indeks Google ataupun di pencariannya, maka mereka bisa menghapusnya kalau dianggap berita itu adalah berita yang negatif. Terus juga punya sisi gelap dari sisi karyawannya. Jadi walaupun kelihatannya kerja di Google adalah sesuatu yang nyaman karena kita bisa lihat kerja di Google bisa di kantor yang sangat besar, punya bebas snack, bebas makan siang, dan juga bebas tidur siang katanya, tapi juga punya konsekuensi yang lain. Jadi beberapa karyawan mengaku stres saat dia kerja di Google. Alasannya karena karyawan itu dituntut atau dipaksa bekerja sampai dengan akhir pekan. Belum lagi para karyawan itu juga menganggap kalau gaji yang diberikan oleh Google sebenarnya kurang daripada beban kerja yang harus mereka laksanakan. Terlepas dari itu, tapi juga karyawan Google sempat mengaku kalau mereka juga sulit untuk terlepas dari perusahaan itu. Karena yaitu tadi, kenyamanan-kenyamanan yang juga mereka rasakan yang nggak ada di perusahaan-perusahaan lain. Nah, terus Google juga punya sisi kelamnya yang ditulis dalam buku Google Leaks. Jadi buku yang berjudul Google Leaks mengungkapkan sisi kelam dari Google. Jadi buku ini menjelaskan salah satu masalah sistem Google yang menyangkut dengan kesetaraan gender.
Jadi buku itu menerangkan sistem pencarian Google yang banyak merugikan pihak-pihak wanita. Bahasa sederhananya, pada pencarian mesin Google, kita lebih banyak menemukan pria daripada kita menemukan wanita. Nah, oleh sebab itu Google juga mengatasi masalah tersebut dengan yang namanya machine learning. Jadi sistem itu digadang-gadang bisa menjadi jalan keluar daripada masalah yang sedang dialami oleh Google. Nah, itulah ulasan tentang sisi gelap daripada Google. Apakah cukup gelap atau mungkin ini adalah hal yang wajar-wajar aja? Jadi coba tulis di kolom komentar soal pendapatmu soal ini.